warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Ada yang sakit? Ada yang sakit hari ini? Apa namanya? Ya, just cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Oke, Adelio Harumdadi, Aisyah Fahira, Amjad Rahmat. Amjad ada? Gimana Amjad? Alfa. Ada keterangan. Anissa, Akila, Arafi. Arafi ada? Arafi kemana? Asifah. Asifah sakit. Azara, Dafa, Devdan. Devdan ada? Bila, Fairuz, Ragita, Fatima, Fairuz, Freya, Kemal, Gina, Kaisana, Kevin, Leica, Marwah, Muhammad. Muhammad ada? Muhammad Haikal. Oke, lanjut ke Muhammad Zaki, Mutia Zolian Bira, Nadia, Nata, Olivia, Kesha, Raffi, Razik, Reisha, Rindu, Satria, Bulan, Yoga Razaki. Nanti ada 2 tak hadir, 4 tak hadir, 5 tanpa keterangan, dan 2 lagi sakit. Ya, kita doakan semoga temannya yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baiklah anak-anak semua, hari ini kita akan membahas mengenai manajemen waktu. Sebelumnya, Miss mau bertanya kepada Ananda semua. Kalau Ananda berpikir tentang waktu, apa yang ada Anda bayangkan? Oke, boleh silakan. Ananda. Alur perjalanan hidup, Miss. Alur perjalanan hidup bisa. Sesuatu yang terus berjalan. Sesuatu yang terus berjalan. Kemudian waktu, coba Anda lihat semuanya ke belakang. Ke belakang. Yang mana yang menunjukkan waktu? Coba Anda bayangkan, imajinasikan jam itu sebagai waktu. Nah, betul kata siapa tadi, Ananda? Pak Iza. Pak Iza. Ya, Pak Iza, jam itu, waktu itu adalah sesuatu yang berjalan. Sama juga dengan kata Reisha, Miss. Reisa. Waktu itu adalah alur yang berputar. Jadi seringkali ya kita kewalahan dalam mengatur waktu kita. Seringkali kita mengalami prokrastinasi atau sering menunda sesuatu. Kita sama-sama diberikan dalam sehari berapa jam?
24 jam. Jadi dalam 24 jam itu misalnya si Re bisa menggunakan waktunya 24 jam itu untuk bekerja, berorganisasi, berhubungan sosial, mengerjakan aktivitas rumah. Sementara ada si Rindu. Mana Rindu? Nah, Rindu mengalami kurang waktu, padahal dia sama-sama diberikan waktu 24 jam. Ini sebagai contoh ya, Nanda. Oke. Nah, sekarang Miss ingin bertanya kepada Anda semua, apa yang Ananda tahu tentang manajemen waktu? Oke. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Boleh, Re? Manajemen waktu adalah cara kita mengolah waktu untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Ada yang lain? Manajemen itu apa sih? Apa sih manajemen itu? Kalau manajemen kantor apa? Apa manajemen itu? Oke, Miss tanya kepada si Nanda yang mau bertanya, Nanda siapa sih namanya Nanda? Rea. Boleh Rea memberikan pendapatnya? Apa itu manajemen waktu? Cara mengatur waktu untuk dalam aktivitas sehari-hari, atau cara mengatur waktu dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi bisa kita lihat sama-sama di sini ya. Manajemen waktu itu adalah, siapa yang bisa membacakan? Ya, Anda yang di depan. Silakan suaranya ya. Manajemen waktu adalah proses mengatur, merencanakan, dan mengontrol bagaimana seseorang membagi waktunya untuk berbagai aktivitas. Tujuannya adalah untuk bekerja lebih produktif, memprioritaskan tugas penting, dan mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Oke, jadi ya seperti itu. Manajemen waktu itu adalah bagaimana caranya kita mengatur, merencanakan, kemudian mengontrol waktu kita yang 24 jam itu digunakan dengan sebaik mungkin. Berdasarkan aktivitas Anda semua. Nah, aktivitas itu tidak hanya sekolah kan? Apakah Anda semua sebagai pelajar saja? Apakah Anda sebagai pelajar aja dari pagi sampai malam Anda seorang pelajar? Apakah Anda di rumah itu sebagai pelajar juga? Tidak kan? Kalau kita di sekolah kita sebagai pelajar, kalau kita di rumah sebagai anak. Nah, kalau kita di rumah sebagai apa? Sebagai apa? Ada yang sebagai anak, ada yang sebagai kakak, ada yang sebagai adik. Jadi kita juga harus mempunyai waktu untuk itu. Oke. Termasuk Anda semua yang sekolah dari full day ya sekolahnya, dari pagi sampai jam 4. Tentu waktu Anda itu sudah banyak dihabiskan di sekolah. Masa sampai di rumah buat tugas lagi gitu. Masa sampai di rumah mengerjakan sesuatu yang berbau dengan sekolah lagi gitu. Seharusnya kita bisa menempatkan, oh ini tugas sekolah, kita kerjakan di sekolah. Nah, apa yang Anda lakukan jika tugas Anda banyak? Miss mau menanyakan kepada Anda yang sudah berhasil mengelola waktunya. Yang di rumah dia bertugas sebagai seorang anak, kemudian di sekolah dia juga mengerjakan tugasnya dengan baik. Siapa yang sudah berhasil mengelola waktunya? Oke? Anda yang di belakang, Miss minta pendapatnya. Yang paling belakang siapa namanya Anda? Gemal. Oke, Gemal. Coba Gemal ceritakan tentang manajemen waktu yang Gemal kelola. Boleh
bangkunya saja. Oke. Ya, Kemal. Miss yakin anak-anak di sini pasti anak-anak yang bisa lah semuanya mengumpulkan pendapat. Ya, ada? Coba Kemal ceritakan sederhana pakai bahasa Kemal aja. Bagaimana cara Kemal mengelola waktu yang maksudnya? Biasanya Kemal gimana cara mengatur waktunya kalau belajar bagaimana, sedang bermain bagaimana gitu. Ya Kemal. Bahasa Kemal aja. Oke, siapa yang bisa membantu Kemal? Kemal ya? Rea. Ini tadi kayak manajemen waktu Ya. jadi kan dari pagi sampai sore jam 4 kan itu kan sekolah. Jadi kalau misalnya ada tugas dari guru tuh diusahain di hari itu juga selesai, karena kalau bertumpuk itu nanti malah jadi pikiran tersendiri gitu. Jadi sehabis sekolah itu Rino lanjut les. Lesnya itu ada sampai malam itu jam 9 Miss. Rino kan juga MPK Miss. Kalau misalnya ada urusan MPK itu pas sore Miss Rino bisa undurin jadwal lesnya itu ke hari lainnya Miss. Jadi yang Rino harus tahu yang mana prioritas Rino untuk waktu itu terlebih dahulu Miss. Jadi kalau misalnya pulangnya udah malam gitu Miss, kayak udah capek banget, itu mutusin enggak ngerjain tugas nih Miss, karena itu bakalan jadi bahan stres aja Miss, nggak bakalan sehat juga Miss. Jadi lebih milih untuk nyantai-nyantai atau tidur langsung aja Miss. Ya, bagus sekali ya pengalaman itu. Jadi memang gitu seharusnya kita mengelola waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa, tugas yang diberikan oleh guru hari ini kita kerjakan hari ini agar tidak menumpuk. Kalau menumpuk, maka akan terjadi seperti mana? Oke. Seperti benang kusut. Nah, otak Ananda seperti benang kusut atau popcorn yang Anda tahu, yang bergelembung gitu. Nah, kalau kita menumpuk tugas, maka yang akan terjadi di dalam otak kita ini seperti benang kusut yang bisa menyebabkan kita itu mentok dan mengerjakan suatu hal. Akibatnya apa? Ananda itu menghabiskan waktunya dengan apa? Biasanya? Dengan apa biasanya? Main, handphone, scrolling, gamers, nonton film. Nah, selanjutnya ya. Oke, semuanya Miss mau kasih speaking terlebih dahulu. Coba berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Sudah siap? Hah? Boleh. Benda yang ada di
kita mulai terlebih dahulu ya. Kita cobakan. Prop, 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 boom, prop, boom, clap. Dah. Kita mulai lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke. 1, 2, 3. Prop. Prop. Boom. Prop. Boom. Prop. Boom. Clap. Belum kemana? Tiga kali lagi kita cobakan ya. Boom. 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 Prop. Boom. Prop. Boom. 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 Prop. Prop. Boom. Prop. Clap. Nah, tangan untuk kita semua. Baiklah, semua kita lanjutkan tadinya ya. Yang kedua, mengapa manajemen waktu itu sangat penting? Siapa yang bisa membacakan? Ananda yang paling ganteng, minta tolong bacakan. Yang pertama apa? Mengapa manajemen waktu itu sangat penting? Oke, lanjut. Jelaskan tadinya. Fokus pada hal yang paling penting. Mencapai tujuan yang pendek dan mencapai keseimbangan perjuangan secara efektif antar pekerjaan, keluarga dan nasi. Ananda minus. Bisa tiga rasanya. Oke, satu lagi. Mencapai tujuan udah? Udah siap. Oke, baiklah. Yang pertama itu, mengapa manajemen waktu itu sangat penting? Yang pertama, bisa mengurangi stres seperti yang dikatakan oleh Lindu tadi. Kalau kita mengerjakan tugas itu tepat waktu, melaksanakan apa yang aktivitas kita itu sebaik mungkin, maka akan mengurangi stres yang ada pada diri kita. Kita tidak terburu-buru jadinya, lebih mudah kita untuk memahami suatu aktivitas yang kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas. Jadi waktu kita itu tidak hanya terbuang sia-sia kalau kita memanajemen waktu. Kita sudah memprioritaskan ini. Oh, ini yang paling prioritas, kemudian ini penting, kemudian ini tidak penting, dan ini ya tidak penting gitu. Maka kita akan bisa menata aktivitas kita itu dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Kalau Ananda menggunakan waktunya dengan baik, Ananda bisa mencapai tujuannya dengan yang lebih baik pula gitu. Misalnya si A mau menjadi pilot misalnya. Nah, apa yang dilakukan si A untuk menjadi pilot? Kalau Ananda sebagai seorang pelajar, misalnya kalau salah jadi pilot, mau melanjutkan PTN yang diinginkan. Nah, kalau melanjutkan PTN yang diinginkan, pasti Ananda berusaha untuk menjadi seorang eligible. Nah, eligible itu banyak persaingannya di semua siswa. Nah, makanya Ananda mengelola waktu Ananda, bagaimana cara Ananda mencapai tujuan tersebut agar Ananda bisa menjadi masuk sebagai siswa eligible dan bisa mendaftar ke perguruan tinggi favorit Ananda. Kalau Ananda bisa mengelola waktu dengan baik. Kemudian mencapai keseimbangan terakhir. Dalam membagi waktu secara efektif antara pekerjaan, keluarga, dan rekreasi, maka kita akan mendapatkan kesejahteraan di dalam diri kita sendiri. Seperti contohnya, ya kalau misalnya Ananda libur hari
berlibur sama teman-temannya atau misalkan waktu itu dengan keluarga happy fun gitu. Ya, itulah sebaiknya kalau hari Senin sampai Jumat itu ya gunakan untuk kepentingan tugas belajarnya. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan kepada bagaimana cara kita mengatur prioritas waktu kita. Nah, Miss minta tolong yang membacakan ini udah tadi, ini udah. Nah, ini sudah. Coba yang di tengah Haika. Haika, bacakan secara Haika. Jadi prioritas guys. Ya. Prioritas salah satu cara untuk memprioritaskan tugas adalah dengan menggunakan Eisenhower matrix yang membagi tugas menjadi 4 kategori. Yang pertama itu penting dan mendesak. Itu tuh dilakukan segera. Yang kedua, penting tetapi tidak mendesak itu tidak dijadwalkan. Yang ketiga ada tidak penting tetapi mendesak, itu didelegasikan. Yang keempat itu tidak penting dan tidak mendesak, hapus dari daftar. Jadi beginilah cara kita memprioritaskan waktu kita yang memperhatikan itu. Yang pertama, ada waktu yang penting. Nah, waktu yang penting itu dan mendesak, misalnya ada tugas yang penting dan mendesak, maka itu yang harus kita dahulukan mengerjakannya. Kemudian yang kedua, ada penting tetapi tidak mendesak. Apa contohnya? Ananda itu sudah menjadwalkan hari ini Ananda akan pergi bersama teman Ananda, tetapi itu tidak mendesak kali gitu. Atau Ananda rapat MPK, Ananda punya anggota nih, bisa Ananda, tetapi tidak begitu mendesak, ada tugas yang paling mendesak, maka yang harus Ananda dahulukan tugas yang mendesak itu. Kemudian yang tidak begitu mendesak ini bisa Ananda minta bantuan sama teman anggota yang lain. Nah, yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak. Apa contohnya? Ini sering Ananda lakukan. Apa contohnya? Tidak penting dan juga tidak mendesak. Apa contohnya? Apa? Percaya diri Nanda. Kan ada? Apa? Tidak penting dan tidak mendesak. Hah? Ada itu. Saya jelas pertanyaannya. Tidak penting dan tidak mendesak. Apa contohnya? Apa contohnya Nanda? Dia nggak penting dan juga tidak mendesak. Nah, Michael. Itu pengalaman pribadi ya, Feros. Iya. Nah, besok kalau udah tahu caranya, prioritaskan lagi yang tugas yang paling penting. Oke. Kemudian Ananda juga bisa menggunakan teknik block time. Kalau Ananda tidak bisa memprioritaskan, Ananda juga bisa memakai teknik time blocking ini. Misalnya, Ananda tidak bisa mengerjakan tugas itu 1 jam penuh tanpa istirahat. Maka Ananda gunakan 25 menit dan 5 menit untuk waktu istirahat. Kemudian kerjakan lagi. Selanjutnya menghindari gangguan. Nah, menghindari gangguan termasuk ini mematikan notifikasi yang tidak penting. Buat lingkungan kerja yang nyaman dan tenang. Tetapkan batasan waktu atau penggunaan media sosial yang sering kita gunakan ya. Atau aplikasi non produktif yang membuat Ananda itu bisa menunda-nunda tugasnya. Nah, yang terakhir pentingnya waktu istirahat. Jadi kalau udah malam berarti itu waktunya istirahat. Jangan scrolling HP lagi karena Ananda adalah seorang pelajar. Oke, Ananda yang di boleh minta tolong semuanya. Apa yang Ananda tahu dari yang disampaikan?
evaluasi dan refleksi. Apakah saya menyelesaikan tugas sesuai jadwal? Nah, coba Anda renungkan dan Anda jawab sendiri. Apakah saya sudah menyelesaikan tugas sesuai jadwal? Kemudian, apakah saya produktif dalam waktu yang telah saya atur? Misalnya Anda sudah mengatur waktunya nih, hari Senin ini, hari Selasa ini, sampai hari Minggu. Tapi apakah sudah produktif yang Anda lakukan? Yang terakhir, apakah ada cara yang lebih baik untuk mengoptimalkan waktu saya? Nah, kalau tidak berhasil, lakukan planning kedua. Oke. Baiklah Anda, mungkin materi kita hari ini sampai ya. Nah, mengelola waktu secara efektif adalah keterampilan penting yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita, semakin bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, setelah pemaparan materi ini, Miss mau minta salah satu dari Ananda menyimpulkan hasil materi kita hari ini. Apa yang bisa? Oke. Yang bisa? Oke, ada yang bisa? Sukarela lebih baik dari terpaksa ya. Jangan jadi orang yang paksawan, tapi jadi orang yang sukarelawan. Yang bisa? Bisa. Apakah yang didapatkan ada? Yang bisa? Ya, yes. Tunjuk nih. Ya, siapa yang bisa? Yang bisa? Miss minta tolong sama Ananda. Jadi manajemen waktu itu penting untuk tadi supaya kita itu bisa membagi waktu yang mana yang penting, mana yang Oke, bagus ya. Siapa namanya? Miss lupa lagi. Faiza. Oke, bagus ya Faiza. Pendapatnya luar biasa. Jadi penting sekali bagi kita untuk mengelola waktu dengan baik agar hidup kita menjadi prioritas, bertanggung jawab dan produktivitas dalam sehari-hari. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Miss mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi ataupun kata tidak pada tempatnya. Mumpung di mau bulan puasa, mau Ramadan, kita mohon maaf ya sama-sama. Miss akhiri, ada nggak memaafkan Miss nih?